Apa jadinya jika semua orang tarik uang dari bank? Pada tahun 2025, muncul sebuah kebijakan mengejutkan dari PPATK. Rekening yang tidak aktif selama 3 bulan akan dibekukan. Tujuannya mungkin untuk mencegah tindak pencucian uang atau pendanaan ilegal. Tapi kenyataannya di lapangan, ada orang sakit tak bisa bayar rumah sakit karena rekeningnya dibekukan. Ada pula pedagang kecil yang panik karena uang tabungannya mendadak tak bisa diakses. Hasilnya, kepanikan. Banyak orang lalu berbondong-bondong menarik uang mereka dari bank. Tapi, apa jadinya jika semua orang melakukan hal yang sama? Bayangkan kamu bangun pagi, buka berita, dan membaca. Orang-orang mulai menarik seluruh uang mereka dari bank karena takut dibekukan. ATM kosong, teller sibuk, antrean panjang seperti krisis. Ini bukan hanya sekadar panik biasa ini, bisa jadi awal dari bencana ekonomi. Fenomena ini disebut bank run, dan sejarah dunia pernah mencatat betapa mengerikannya efek domino dari hal ini. Pertama, apa itu bank run? Bank run terjadi saat banyak nasabah menarik uang mereka dalam waktu bersamaan karena takut uangnya hilang. Padahal bank tidak menyimpan 100% uang kita. Sebagian besar uang kita diputar untuk memberikan pinjaman ke pihak lain. Kredit usaha, KPR, kendaraan, dan sebagainya. Jadi, kalau semua nasabah menarik uangnya sekaligus bank tidak akan sanggup membayar. Mereka kekurangan likuiditas. Kedua, akibat langsung, bank kolaps. Jika satu bank kolaps, kepercayaan terhadap seluruh sistem perbankan bisa runtuh. Orang-orang akan makin panik dan menarik uangnya juga dari bank lain. Ini bisa menjalar cepat dari satu bank ke bank lainnya. Bank kecil tumbang duluan, lalu bank besar pun ikut goyah. Ketiga, ekonomi terhenti. Ketika bank tidak punya uang, mereka tidak bisa meminjamkan uang ke pelaku usaha. Pengusaha tidak bisa menggaji karyawan, membuka usaha, atau membeli barang modal. Akibatnya, banyak perusahaan tutup. Pengangguran naik, daya beli masyarakat anjlok. Roda ekonomi pun mandek. Keempat, harga naik, uang jadi tak berharga. Orang yang menarik semua uangnya biasanya menyimpan dalam bentuk tunai. Tapi uang tunai tidak menghasilkan bunga. Ketika perputaran ekonomi berhenti, harga-harga bisa melonjak karena pasokan terganggu, bahkan bisa muncul hyperinflasi. Seperti yang pernah terjadi di Venezuela dan Zimbabwe. Kelima, pemerintah turun tangan, tapi tidak selalu berhasil. Biasanya, bank sentral akan turun tangan, menyuntikkan dana ke bank, atau pemerintah menjamin tabungan masyarakat. Tapi kalau krisis kepercayaan sudah parah, masyarakat tetap tidak percaya, dan sistem keuangan bisa kolaps total. Kontanya, krisis ekonomi tahun 1929 di Amerika, dan krisis moneter Asia 1997, sebagian diawali dari kehilangan kepercayaan pada lembaga keuangan. Yang menarik, krisis semacam ini bukan hanya terjadi karena alasan ekonomi. Kadang hanya karena satu kebijakan kecil, salah paham, atau berita hoax, bisa menimbulkan efek kepanikan massal. Seperti kasus kebijakan PPATK tadi, niatnya baik untuk keamanan sistem keuangan, tapi dampaknya bisa besar kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Ketika kepercayaan pada sistem hilang, semuanya bisa runtuh. Jadi, bagaimana caranya menjaga agar sistem keuangan tetap stabil dan masyarakat tetap tenang? Apakah sistem bank seperti sekarang masih bisa kita andalkan di masa depan? Yuk, bahas lebih lanjut di komentar.